Baik semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, selamat datang di acara program pengabdian masyarakat dengan tema edukasi perlindungan data pribadi untuk masyarakat sipil di tengah pandemi COVID-19. Acara ini dipersembahkan oleh Universitas Airlangga yang bekerjasama dengan sejumlah lembaga, di antaranya adalah SafeNet, dan pada hari ini kita bekerjasama dengan Center for Strategic and International Studies atau CSIS Indonesia. Pertemuan ini adalah pertemuan seri keempat ya. Sebelumnya kita sudah mendatangkan praktisi di bidang kebijakan publik dan politik. Kemudian minggu lalu kita kedatangan praktisi juga dari NGO. Nah, pada malam hari ini kita akan mendapatkan sebuah materi yang saya kira sangat menarik ya, yang dibawakan oleh kawan saya, Baltasar Kristia ya. Jadi saya pribadi sudah mengenal Mas Belts ini ya, panggilannya Mas Belts. Ini sudah sejak 4 atau 5 tahun yang lalu ya. Kebetulan saya dan Mas Belts itu dulu pernah magang di tempat yang sama ya. Kita juga kebetulan merupakan alumni sekolah yang sama. Nanti mungkin Mas Belts bisa cerita sedikit ya. Oke, pada malam hari ini saya dibantu oleh rekan saya, dosen dari Departemen Ilmu Politik, Mbak Febi Risti Wijayanto. Mbak Febi sudah terhubung? Ya, halo. Oke, mungkin kalau begitu kita langsung mulai saja diskusi pada hari ini. Oh ya, sebelum saya memberikan ke Mbak Febi, saya menghimbau rekan-rekan sekalian untuk mematikan mikrofon ya selama pemateri, dan apabila ada pertanyaan yang ingin langsung ditujukan kepada pemateri, silakan gunakan fitur raise hand atau fitur chat yang ada di menu Zoom Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian. Mbak Febi, saya persilakan. Ya. Oke, terima kasih untuk Mas Agi. Selamat malam semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat selalu gitu ya di tengah pandemi sekarang. Masih di seri keempat dari 5 seri, jadi ini seri keempat sebelum seri terakhir yang kita punya untuk program pengabdian masyarakat. Pada seri kali ini kita akan sedikit banyak mengulas tentang bagaimana infodemik ya di tengah-tengah pandemik. Jadi lazimlah kita dengar kalau selain pandemik yaitu COVID-19, kita juga punya infodemik, dan tulisan Mas Belts di Jakarta Post membahas tentang ini, diantaranya bagaimana kemudian masalah-masalah yang timbul ya seperti digital divide, masalah kemudian kegagapannya teknologi dan juga masalah infrastruktur itu sangat berpengaruh, dan terutama juga bagaimana kemudian bahayanya itu berkenaan dengan timbulnya hoax, kemudian menyebarnya disinformasi gitu ya, akibat dari melubernya informasi terutama yang ada kaitannya dengan wabah. Dan itu juga menimbulkan risiko yang lain. Misalnya nanti akan kita bicara juga tentang cyber security, gitu ya, phishing, doxing dan sebagainya. Narasumber kita malam ini beliau Mas Baltasar Kristia. Mas Belt ini seorang peneliti di CSIS, Center for Strategic and International Studies. Sebelumnya Mas Belt juga pernah bekerja di proyek seperti CRISEA, Competing Regional Integrations in Southeast Asia, dan Prodigies, Promoting Research on Digitalizations in Emerging Powers and Europe Towards Sustainable Development. Mas Belts pernah juga ya, mengikuti semacam training di Managing Global Governance Academy di German Development Institute, dan juga training sebagai diplomat internasional ya di German Federal Foreign Ministry. Mas Belt pengalaman kerjanya cukup lama di CSIS dari Januari 2019, yaitu ada di posisi sekarang sebagai peneliti. Sebelumnya sebelumnya selama setahun juga pernah menjadi Head of Knowledge Management Unit di CSIS.
Sebelumnya juga di tempat yang lain, Mas Belts pernah bekerja sebagai monitoring and data analyst di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk edukasinya, alma maternya sama dengan Mas Agi dari University of Edinburgh. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan Mas Belts, ruang virtual dan waktu saya serahkan pada Mas Belts. Silakan untuk paparannya, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan. Oke, halo, thank you Mbak Feby. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Agi dan teman-teman. Senang bisa ketemu dengan teman-teman yang juga meminati atau mendalami isu-isu yang terkait dengan digital governance dan all things digital and the future of internet, basically. Di sini sih saya mencoba untuk membuat satu presentasi yang sebetulnya itu terdiri dari 3 presentasi yang berbeda untuk kelas ini, karena tadi kemarin dikomunikasikan sama teman saya Mas Agi, akan ada alokasi waktu yang cukup longgar untuk membahas, dan ini sebenarnya kan bagian dari kelas yang diajar ya, jadi kita coba deh untuk mengcover beberapa topik yang saya rasa cukup relevan untuk dibahas, terutama di masa pandemi sekarang ini, karena asumsinya adalah isu yang banyak dibahas mengenai seputar pandemi itu kan 2 gitu, tentang public health sama ekonomi gitu, dan bagaimana 2 hal itu kerap dipertentangkan, tapi yang sering terlewatkan sebetulnya adalah bagaimana sejauh ini ruang cyber atau cyberspace itu sudah menggantikan peran-peran yang selama ini secara tradisional terjadi secara fisik gitu. Dan pasti itu akan menemukan beberapa perubahan karena COVID-19 ini, karena idenya adalah COVID-19 dan teknologi itu saling mengakselerasi gitu, karena penemuan teknologi itu mempercepat penanganan pandemi, dan sebaliknya pandemi COVID-19 itu mempercepat adopsi teknologi di beberapa tempat. Nah, di sini aku mau coba untuk memasukkan elemen interaktif di dalam di dalam kuliah ya, ini dalam kelas ini. Jadi teman-teman, aku coba share screen dan mohon untuk bisa gabung langsung aja pergi ke Mentimeter. Bisa dimasukin kodenya, masuk ke menti.com dan gunakan kode di atas 8544571. Harapannya seluruh kelas, sepanjang jalannya kelas kita langsung di Mentimeter aja. Ini yang baru gabung berarti aku bantu admit gitu ya, Gi? Biar kita aja, Mas. Oh, oke. Sip. Oh ya, di sini dari daftar hadirin di sini ada 103. Saya ingin mengucapkan halo juga untuk kepala departemen saya di CSAS, Mas Widyandika Perkasa. Terima kasih sudah join malam-malam. Oke. Kuliah ini aku coba beri judul yang cukup general, yaitu The Future of Cyberspace, atau masa depan dunia cyber. Triggernya adalah karena ada pandemi COVID-19 yang mengubah tidak hanya tataran dunia fisik, tapi juga tataran dunia maya, di mana mungkin norma-norma atau aturan-aturan yang selama ini cenderung bisa kita prediksi tentang digital transformation dan digital governance itu mungkin akan sedikit bergeser. Sebelumnya mau perkenalan singkat tentang organisasi tempat saya bernaung, CSAS Indonesia. CSAS Indonesia didirikan hampir 50 tahun yang lalu, sebuah organisasi niraba, think tank atau wadah pemikir yang berfokus, yang melakukan penelitian. Dia berfokus pada policy oriented studies, gitu. Jadi riset-riset yang berguna untuk perubahan kebijakan dalam isu-isu domestik dan isu internasional. Ada 3 departemen saat ini, Departemen Ekonomi, Departemen Hubungan Internasional, dan Departemen
politik dan perubahan sosial. Tadi kebetulan bos saya sedang mengawasi saya di sini. Jadi nature dari organisasi ini juga sebetulnya memang ini ya, holistik gitu, 360 degrees, di mana risetnya itu mostly multidisiplin. Dan itulah sebetulnya studi ini kan, studi yang kita dalami ini, yang didalami oleh Mas Agi, yang didalami oleh Mbak Feby, itu boleh dibilang kan cakupannya itu kan STS gitu ya, Science, Technology, and Innovation Studies, yang itu employs all kinds of disciplines and all kinds of methods, karena the nature of the subject, internet itu sendiri memang lintas disiplin, memang lintas sektor. Beberapa riset kita udah pernah coba untuk kerjakan. Ada yang paling baru sih yang tadi disebutkan sama Mbak Feby, ada Digitalization in Emerging Powers in Europe Towards Sustainable Development dari European Commission. Sebelumnya kita mengerjakan cyber norms di ASEAN, kita mengerjakan potensi digitalisasi untuk konsumen di Indonesia Timur. Jadi di sana kita ngobrolin digital divide juga. Dan juga ada unintended consequences, dampak sosial dan politik UU ITE. Oke, sekarang on to the subject, kita ke materi. Sorry, Gi, ini waktunya 1,5 atau 2 jam? 90 menit, Mas Bel. Oh, 90 menit ya. Tapi kalau misalkan nanti pertanyaannya banyak, tentu, dan diskusinya seru, tentu kita lanjut aja, nggak masalah sih. Oh, oke. Siap. Di sini sebetulnya saya ingin menawarkan 3 cerita. Yang pertama adalah tentang fragmentasi. Yang kedua adalah tentang insecurity. Dan yang ketiga adalah tentang prediksi. Gitu. Singkatnya, fragmentasi, nanti saya akan mencoba berargumen bahwa internet yang kita tahu sekarang itu sebetulnya dia tidak monolitik gitu ya, dia tidak jadi satu bagian yang besar, tapi dia itu terpecah-pecah. Terpecah-pecahnya secara apa nanti kita dalami lebih lanjut. Insecurity di sini bukan ngomongin insecurity kayak kecemasan bisa lulus UTS-nya Mas Agi atau enggak, tapi insecurity yang lebih ke ini ya, vulnerability gitu loh, kerentanan yang ada di dunia cyber. Kemudian prediksi ke depannya itu nanti bentuknya akan seperti apa. Oke, kita tes dulu elemen interaktifnya. Coba, ini kan katanya ini seri kuliah keempat, dan sebelumnya udah mengundang pembicara dari SafeNet segala macam. Sebelum kelasnya dimulai, boleh teman-teman mencoba menuangkan apapun yang ada di benak teman-teman mengenai this whole thing, cyber security, digital governance, internet society, apapun pertanyaan atau temuan-temuan menarik dari dari kuliah-kuliah kemarin atau dari kelasnya Mbak Feby atau dari kelasnya Mas Agi gitu. Oke, ada satu jawaban disruption. Terima kasih. Massive surveillance. Nggak harus 1-2 kalimat, mau 1-2 kata, banyak kalimat juga nggak apa-apa. Oh iya, dan ini ya, maksudnya kayak, ini slide-nya memang bahasa Inggris, dan aku ngejelasinnya juga pakai bahasa Indonesia, tapi maksudnya jangan sampai the barriers of language itu mendisrupt diskusi. Jadi, arep mau pakai bahasa Jawa juga nggak apa-apa. Jadi, mau masukin inputnya pakai bahasa Inggris nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia nggak apa, bahasa Jawa nggak apa-apa. So the more language that we can communicate tonight, the more ideas that can be generated across languages, menurutku. Oke, surveillance capitalism. Somebody's been reading books. Oke, aku mungkin kasih waktu 2-3 menit lagi. Mengundang juga Mas Agi dan Mbak Feby untuk mengisi ide-idenya atau temuan-temuan dari SafeNet kemarin gitu. Oke, gender-based violence, online gender-based violence. Oke. Ada infodemi ya, cyber defense, oke. Oke, mungkin aku nunggu sekitar 4 jawaban lagi ya. Nanti kita move on ke topik pertama, cerita pertama. Hacker internasional.
atau intelligent mungkin maksudnya. Hate speech, oke. Relasi kuasa jagat digital, menarik. Oke, satu lagi. Digitalisasi dalam kegiatan pemerintahan. Ini kebetulan hal yang dulu pernah aku kerjain sama Mas Agi di 2 tim yang berbeda. Oke. Yang tadi jawab relasi kuasa jagat digital, apakah boleh menjelaskan sedikit maksudnya apa ke teman-teman di sini? Karena ini ya nanti akan ada beberapa slide-slides yang teman-teman bisa berpartisipasi so that we can learn from each other dan juga teman-teman bisa belajar dari teman-teman yang lainnya juga gitu. Yang tadi jawab relasi kuasa jagat digital, apakah mau menceritakan sedikit maksudnya apa? Tunjukkan dirimu. Oke. Atau yang di ini deh, apa namanya, kebebasan tanpa batas. Ada yang bisa menjelaskan apa maksudnya? Silakan teman-teman, kebebasan tanpa batas. Kayak iklan startup ya? Iya, atau iklan ini, atau iklan rokok sebenarnya. Mungkin kita move on dulu. Nanti misalnya ada teman-teman yang ingin interupsi, silakan. Ada fitur raise hand kan ya? Ada. Oke, silakan apa namanya, make yourself noticeable dengan raise hand itu ya. Oke, thank you. Ini dari sekian topik ini berarti kan sebetulnya banyak gitu. Ada yang sebetulnya ada di spektrum yang lebih ke social interaction gitu. Ada yang di spektrum governance, tapi juga ada yang spektrum yang cukup apa ya, niche gitu ya, seperti cyber defense, yang itu aktor-aktor yang terlibat itu lebih eksklusif istilahnya, lebih terbatas. Ada massive surveillance capitalism, perdebatan antara apa namanya, privacy and freedom and apa namanya, regulation itu ada di situ. Kita coba untuk menyambungkan 3 cerita yang aku tawarkan tadi dengan topik-topik yang sudah dikenal oleh teman-teman. Oke, cerita pertama tentang fragmentasi. Jadi sebetulnya sudah cukup lama tertrigger dengan pertanyaan dari Milton Miller. Dia adalah salah satu scholar STS, Science, Technology and Innovation Studies, dan juga sempat berperan di apa namanya, Obama administration juga tentang cyber security. Apakah internet itu pada akhirnya akan terfragmentasi? Itu pertanyaannya. Fragmentasi di level apa? Oh, ternyata fragmentasinya itu ada di beragam level. Ada argumen yang menyatakan bahwa internet akan terfragmentasi dari segi global governance-nya, bagaimana masing-masing negara itu punya ide sendiri mengenai cara memerintah cara menjalankan tata kelola pemerintahan di internet itu seperti apa, dan sekarang kontestasinya adalah mengenai model-model cara pemerintahan yang diimplementasikan di beberapa negara itu. Di regional juga, di regional ini berarti kita ngomongin di regional Indonesia ya, yaitu di Asia Tenggara, di Southeast Asia, ada fragmentasi kematangan, kedewasaan siber masing-masing negara ASEAN, di mana di mana fragmentasi itu, di mana kesenjangan itu akhirnya mengakibatkan ini agenda-agenda untuk mempercepat regulasi mengenai cyber di kawasan itu sedikit terhambat. Ada juga fragmentasi di level nasional, di mana belum ada apa namanya, satu instansi pemerintah yang memiliki fungsi koordinasi. Sepertinya BSSN seperti itu, tapi ternyata dia tidak ada fungsi koordinasi yang untuk overseeing all matters on cyberspace. Terus juga ada fragmentasi di level teknis, yaitu apakah Cina itu sedang mengembangkan sistem IP dan DNS-nya sendiri
untuk akhirnya memecah internet menjadi protokol-protokol yang hanya bisa diterjemahkan oleh operation system atau device yang datang dari Cina atau yang di-approve oleh pemerintah Cina. Oke. Ini sebetulnya bagian dari penelitian kami yang di Prodigies. Ini dari salah satu rekan kami dari Hamburg. Jadi aku pinjam slide-nya. Setidaknya ada 3 model governance yang kita tahu. Kalau misalnya teman-teman ketemu model keempat, model ke-5, feel free to jump in. Di spektrum paling ujung sini, gitu. Aku nggak mau bilang spektrum kiri. Di spektrum paling ujung sini ada yang namanya libertarian market model, di mana hampir semua aspek-aspek governansi internet itu diserahkan kepada pasar, gitu. dan biarkan pasar yang mengatur bagaimana internet dijalankan. Network effects and other mechanism work in favor of dominance and oligopolization. Oligopoli artinya ada beberapa aktor yang tidak bisa saling mengalahkan, tapi sebetulnya menguasai hampir sebagian besar aspek di internet. Kita mengenalnya sebagai Big Four. Alphabet, parent company Google, Facebook, Apple, dan Alphabet, Facebook, Apple, dan satunya lagi apa ya? Ada Big Four di situ. Nah, dan dia punya kekuasaan market gitu, di mana dari oligopoli itu dia memiliki bank user yang cukup besar, sehingga kekuasaan untuk mengatur opini misalnya atau mengatur cara orang berinteraksi di internet itu pada akhirnya jatuh kepada 4 perusahaan itu, yang notabene juga semuanya berbasis di Amerika gitu. Microsoft, Apple, Google, Facebook. Ada juga di ujung sana negara-negara yang menganggap teknologi itu means of control atau maintaining and gaining power, sehingga seluruh aspek teknologi itu dikontrol oleh pemerintah, atau setidaknya aktor-aktor swasta yang diberikan ruang untuk berperan di sektor teknologi itu sudah mendapatkan approval dari pemerintah. Negara-negara ini kebiasaannya adalah menciptakan ekosistemnya sendiri, menciptakan aplikasinya sendiri yang mungkin berbeda dengan aplikasi yang sering dipakai oleh oleh negara-negara yang lain, gitu. Dan sebetulnya masyarakatnya juga ada semacam cenderung tidak apa-apa untuk menukarkan sebagian kecil dari freedom, dari elemen freedom untuk security, gitu. Karena perdebatannya kan selalu konundrum antara freedom dan security. Surveillance itu mana yang dipilih, gitu. Selalu dipertentangkan antara kebebasan dan keamanan. Atau memang pada awalnya sebelum ada internet pun negara-negara ini memang tidak terbiasa untuk menerapkan asas freedom itu sendiri, sehingga tidak perlu ada transisi antara antara pemerintahan yang memang sebetulnya tidak terlalu banyak menggaranti freedom kepada individual citizens ke internet yang sejatinya sebetulnya dibentuk untuk mengekspresikan kebebasan sebebas-bebasnya, tapi kemudian di reshape oleh negara-negara tertentu menjadi alat untuk tadi means of control, maintaining and gaining power. Ada regulatory superpower, di mana negara membagi perannya dengan aktor-aktor swasta, dengan yang di tengah-tengah ini ya. Di sini adalah model European Union. Ada regulatory superpower, negara membagi perannya dengan sektor-sektor swasta dan menitik beratkan kepada regulasi. After all, European Union, Uni Eropa itu adalah organisasi supranasional yang memang menitik beratkan kepada kekuatan regulasi, sehingga muncullah regulasi-regulasi yang mungkin bisa menjadi percontohan bagi negara-negara di luar Eropa seperti GDPR, antitrust law, mulai ngomongin ethics, artificial intelligence, dan yang terpenting adalah fight against international tax evasion, gitu, di mana big companies tadi, yang oligopoli tadi, big four tadi, dipaksa untuk membayar pajak, gitu, dan
sedikit mendapatkan keringanan dibandingkan kalau misalnya dia beroperasi di Asia Pasifik atau di negara asalnya di North America. Ini adalah fragmentasi yang diperkirakan terjadi di level global. Sementara yang di level regional kita melihat sebetulnya ada variasi, ada perbedaan antara masing-masing negara dalam tiga hal: ICT development, digital economic dependence, dan ICT security. Angkanya ini bervariasi dan menghasilkan skor kedewasaan cyber yang berbeda-beda. Gitu. Artinya kalau misalnya mungkin teman-teman di administrasi negara juga familiar juga dengan mekanisme ASEAN, mungkin di mana keputusan itu kan diambil secara konsensus, gitu. Sehingga agak susah untuk meng-advance atau mempush agenda untuk cyber security, misalnya capacity building atau regional cyber security complex, bila ada negara-negara yang tidak memiliki cyberspace in the first place, gitu, bahwa ruang-ruang yang dikenal itu ya cuman ruang udara, darat, laut, dan agenda untuk digitalisasi itu tidak terlalu besar, gitu. Sehingga secara regional dari lembaga ASEAN keputusannya harus diambil secara konsensus, artinya 10 negara harus sepakat untuk menggolkan satu keputusan, tapi ternyata isu ini tidak menjadi prioritas bagi semua negara, karena mungkin negara-negara yang skornya low seperti itu, Kambodia, ICT development low, permasalahannya mungkin bukan soal cyber security atau tentang new technologies, tapi permasalahannya masih soal infrastruktur. Artinya hal yang diomongkan itu kan berbeda. Nah, di nasional kita melihat ada banyak aspek dari digital governance yang diambil atau dibagi-bagi ke beberapa instansi negara. Ini hanya contoh, ini belum lengkap. Tapi idenya adalah nggak apa-apa sebetulnya, malah bagus, karena masing-masing lembaga itu memang memiliki state apparatus yang terspesifikasi untuk menangani that specific aspect of of cyberspace, gitu. Dan masing-masing lembaga itu memang sebelumnya juga menangani topik yang sama untuk di ruang yang lebih fisik, gitu. Tapi permasalahan timbul ketika tidak ada garis demarkasi yang jelas antara masing-masing lembaga. Siapa yang mengurusi cybercrime di sini? Ada Polri, tapi nanti BNPT juga kadang topiknya beririsan dengan cyber terorisme. Siapa yang mengurusi kebijakan teknis tentang ICT infrastruktur? Biasanya lari ke Kominfo, tapi di situ juga ada ICT infrastruktur yang dipegang oleh Kementerian Perdagangan atau Ekonomi berkenaan dengan misalnya pusat data. Di sini tumpang tindih inilah yang nanti ke depannya ketika agenda teknologi ini taking the center stage, and I believe that it should right now, gitu, itu nanti akan perlu dikoordinasikan oleh satu lembaga yang mengawasi seluruh urusan mengenai cyber. Sayangnya lembaga itu tidak ada, gitu. Badan Siber dan Sandi Nasional hanya terbatas mengenai yang tadi membahas aspek kerentanan, vulnerabilities dalam cyberspace, dan tidak ada mandatnya dalam organisasi itu untuk mengkoordinasikan effort dari berbagai lembaga. Sehingga di sini adalah dibilang ada fragmentasi. Ini adalah fragmentasi di level teknis. Di tengah-tengah ini kan ada internet protokol, ya. Jadi argumennya adalah dulu ini dua scholars yang cukup terkenal dalam STS, yaitu Milton Mueller dan Robert Knacke, dua-duanya dari Amerika. Mereka memperdebatkan apakah fragmentasi internet itu pada akhirnya akan terjadi, gitu. Perdebatannya itu ada di layer mana fragmentasinya, gitu.
di level aplikasi gitu, di level aplikasi di email, chat, text editing, streaming media, memang ada fragmentasi. Yaitu di sini dibilangnya diversity ya. Memang ada fragmentasi di mana misalnya Brazil, Indonesia lebih cenderung menggunakan WhatsApp, sementara Amerika cenderung menggunakan Facebook, China cenderung menggunakan WeChat. Ada variation of preferences di aplikasi, sehingga agenda untuk ya misalnya integrasi data, kalau memang ada agenda seperti itu sulit untuk dijalankan di level aplikasi. Di transport protocols itu ada sedikit fragmentasi juga, di mana protokol-protokol UDP, TCP itu menentukan website mana yang bisa diakses dan website mana yang tidak bisa diakses di masing-masing negara. Dan jelas di sini ada fragmentasi. Kalau tidak ada fragmentasi di transport protokol, tidak perlu ada yang namanya EVPN. Nah, tapi argumennya sebetulnya di core, in the very core of the internet, yaitu adalah internet protokol, DNS, bagaimana koneksi dari satu poin ke poin yang lain di muka bumi itu diterjemahkan gitu. Sebetulnya itu fragmentasinya tidak terlalu besar, atau bahkan itu sebetulnya hanya dia jadi satu, unity. Cina punya protokol internet yang sama dengan Jerman, dengan Indonesia, dengan Singapura, karena meskipun nanti di permukaannya dia dia diversified, tapi tetap ada kepentingan untuk membuat the very core of the internet protokol itu untuk kompatibel dengan berbagai macam platform atau perkembangan teknologi ke depannya gitu. Jadi internet protokolnya itu dianggap menjadi satu, unity. Di layer keempat dan kelima itu yang sudah lebih ke elektronik, data link layer, Ethernet, CDMA, yang menciptakan frekuensi dan gelombang dan transfer antar kabel itu mungkin diversified. Nggak apa-apa asal nanti muaranya data yang ditransferkan itu dalam protokol yang sama. Apalagi physical layer, obviously itu akan terdiversify, radio, copper, fiber itu infrastrukturnya, arsitekturnya pasti beda di masing-masing negara. Sedikit mau nyeritain tentang digital divide, bahwa poin yang mau aku bawa sebetulnya di sini adalah digital divide itu tidak hanya satu level, tapi dia ada bermacam-macam level. Bukan soal siapa yang dapat akses internet atau enggak, gitu. Yang aku sebut sebagai level 1, tapi juga seberapa cepat internet yang dia dapat, gitu. Yang dinamakan broadband penetration divide. Ada yang akses internet dengan 3G, ada yang akses internet dengan 4G. Kecepatan internet menentukan jenis konten yang bisa kita akses di internet, dan jenis konten yang bisa kita akses di internet menentukan digital literasi kita. Dan yang level 3 yang terakhir adalah broadband affordability divide. Sama-sama mendapatkan koneksi 4G, tapi harga paket 4G di masing-masing daerah itu beda-beda. Dan itu belum kalau kita kawinkan dengan pendapatan daerah dan how many days do people have to work before they can purchase 1 GB of data misalnya. Di sini mungkin teman-teman udah familiar dengan digital divide, tapi poin yang aku mau tambahkan adalah it goes on many levels. Pak Ono Purbo yang kemarin mendapatkan Postel Award, semacam ini ya, piala Oscar untuk orang-orang yang bekerja di pengembangan internet. Dia bilang tadi, a lack of basic literacy and numeracy skills limits what people with internet access can actually do with their time online. Sehingga ini menghambat apa yang disebut sebagai meaningful connection gitu. Iya, kamu terkoneksi, tapi apa yang bisa kamu lakukan dengan koneksi itu? Digital literacy divide itu tidak hanya ngomongin soal geografis, tapi tentang usia, across ages, socio-economic classes, gender, education level, rural, urban. Jadi pemisahan antara yang digitally literate dan digital illiterate itu tidak hanya melulu soal geografis, tapi juga soal demografis. Dan itu akan berpengaruh kepada bagaimana orang mendapatkan akses untuk pandemi COVID-19 ini. Oke.
Alex Jan van Deursen itu juga salah satu scholar STS di Belanda, Twente, yang cukup prominent di research tentang e-government. Dia bilang dia melakukan riset kuantitatif dan ketemu bahwa COVID-19 crisis itu membuat orang-orang yang digitally literate itu lebih mudah mendapatkan akses mengenai COVID-19. Dan orang-orang yang memang pada awalnya digitally illiterate atau digitally unfortunate gitu, dia semakin kesulitan untuk mendapatkan akses-akses yang berkenaan dengan COVID-19. Jadi akhirnya COVID-19 karena exacerbates atau memperparah kesenjangan yang selama ini memang sudah ada. Oke, sekarang boleh setuju, boleh nggak setuju dengan yang aku propose tadi. Mohon teman-teman untuk vote di Menti lagi. Apakah internet itu akan terfragmentasi, semakin terfragmentasi ke depannya? Tadi menjelaskan 4 layer ya, global, regional, national, technical. Sebenarnya kurang satu lagi sosial kan yang tentang digital divide tadi. Tapi nggak apa-apa. Tolong di vote. Nanti nunggu sekitar 10-15 vote kita bahas sedikit. Oke. Oke. 12, 13. Keep them coming, nggak apa-apa, diterusin aja. Oke, ini cukup rata-rata ya, cukup ada di tengah-tengah gitu. Boleh nggak salah satu teman yang strongly disagree, entah itu di global, regional, national, technical, monggo, dan strongly agree di 4 itu, global, regional, national, atau societal, yang digital divide tadi, untuk coba menjelaskan ke teman-teman kenapa disagree atau agree. Boleh raise hand mungkin, atau unmute diri sendiri. Oke, ini ngobrolin soal perilaku juga MS PLC ya. Jadi perilaku misalkan di level global itu misalkan apakah di Asia tuh lebih condong menggunakan app apa gitu. Yang dimaksud kayak gitu nggak sih Mas Dul? Oke, mungkin bisa ada teman-teman ada yang ngasih pendapat ya di sini ya. Biasanya kalau ngajar-ngajar aku nggak suka tunjuk-tunjuk, tapi ini kayaknya aku harus nunjuk. Apa Mas Del, biar gak ngantuk nih. Ini menarik banget nih sebenarnya. Ya. Biasanya emang kuliah sore malam-malam atau ini sih kalau untuk kuliah umum aja gitu. Nah, ini jadi fleksibilitas di setelah pandemi ya. Jadi memang nggak tahu nih di CSIS apakah Mas Bel dan rekan-rekan di sana sering tiba-tiba yang dulunya mungkin weekend istirahat di rumah tapi sekarang sering rapat gitu ya. Iya. Hampir sama kayaknya ya. Oh, iya, saya nggak bisa berpendapat karena ada atasan saya di sini. Oke, aku coba tunjuk Astu unmute ya. Ines Zavista, benar. Nah. What do you think soal apakah kedepannya internet itu terpecah-pecah gitu di beragam level? Karena dampaknya bila internet terpecah-pecah nanti sulit untuk mengatur
global agenda for internet development gitu. Karena kalau untuk cause yang lainnya, kalau untuk isu-isu yang lainnya misalnya climate change, cukup mudah untuk menggalvanize pendapat menjadi satu. Yang susah kan implementasi agendanya gitu. The development of internet is in the interest of everyone di seluruh dunia, tapi ternyata ada ide-ide yang berbeda tentang internet. Yang kita tahu tentang internet mungkin beda dengan yang orang di luar sana tahu tentang internet gitu. Dan fragmentasi ini nanti akan ada dampaknya terhadap effort untuk global internet governance gitu. Oke. Kalau nanti ada yang mau berpendapat, silakan. Kalian mau interaksi, silakan. Tinggal raise hand. Aku teruskan dulu. Mas Belts, mungkin ini saya dapat beberapa pertanyaan, cuman mungkin agak nggak enak ya anak-anak. Mungkin bisa dijelaskan kembali sebenarnya yang dimaksud internet fragment itu seperti apa sih? Kalau secara real itu yang bisa kita lihat itu apa gitu contohnya. Jadi mungkin supaya teman-teman juga bisa relate gitu ya dengan lebih cepat. Mungkin udah paham, cuman mungkin lebih biar real itu biar ada contohnya jadi lebih bisa relate gitu ya. Oke. Tadi yang aku ngomongin di global, regional, governance dan nasional itu kan lebih ke fragmentasi ini ya, fragmentasi cara memerintahnya gitu. Tapi misalnya yang paling ekstrim tuh sebetulnya ya kalau misalnya di Cina, kita semua tahu mereka punya sets of norm sendiri, yaitu bahwa security itu lebih penting daripada privacy. Terus mereka punya aplikasi-aplikasi sendiri yang kadang tidak kompatibel dengan dengan aplikasi-aplikasi yang dipakai di sini. Barusan aku lagi conference sama mitra kami yang dari Cina. Itu soal buka sharing file dari Google Drive aja susahnya minta ampun karena ternyata Google Drive itu tidak bisa diakses di sana, jadi mereka minta kirim filenya Google Drive ke emailku, aku yang download, ku pindah ke WeTransfer, baru mereka bisa download. Dan juga kalau misalnya akses website Cina, dia cenderung lebih lambat, cenderung lebih lambat karena dia punya yang dinamakan Great Firewall of China, sehingga koneksi dari poin sini ke sana itu harus lewat beragam titik dulu, dan setiap dilewatkan ke beragam titik dia akan mengalami perlambatan. Oke. Jadi yang kita tahu tentang internet, ketika kita berpikir sosial media, kita pasti udah kepikiran Facebook, Twitter, LinkedIn. Yang kita tahu tentang aplikasi cloud computing, kita ada udah kebayang seperti apa. Tapi ketika di negara lain, misalnya di Cina, mungkin their idea of internet itu bisa berbeda sekali. Dan dampaknya adalah internet yang sebetulnya ditujukan untuk kelancaran komunikasi malah terkotak-kotakan sesuai dengan batas teritori. Oke. Garit. Jadi kalau dari studi internasional pun sangat penting untuk mengetahui perilaku pengguna internet antar negara ya. Jadi bagaimana mereka mau melakukan negosiasi, mau melakukan kerjasama, itu memang harus mempelajari dulu pengguna internet di masing-masing negara ya. Iya. Betul. Atau misalnya ini deh, tadi kan ngomongin digital divide. Aku sama Agi dulu pernah ngerjain e-government. Salah satu temuan kita kan sebetulnya di kota-kota yang dengan infrastruktur internet yang bagus dan kota-kota besar itu pemda-pemdanya itu lebih responsif untuk menjawab respon dari pelayanan publik, pelaporan pelayanan publik yang dikomplain oleh masyarakat gitu. Sementara pemda-pemda yang ada di luar Jawa itu bahkan baca platform itu pun enggak bisa gitu. Ketika kita melakukan training pun juga ternyata mereka masih terhambat masalah infrastruktur gitu. Sehingga ada satu platform yang sama nasional gitu, tapi ternyata implementasinya terpecah-pecah gitu antara
kota-kota yang mumpuni akses infrastrukturnya dengan yang pada akhirnya bisa memberikan public service delivery, penyampaian pelayanan publik yang partisipatif dengan melibatkan input dari masyarakat, dibandingkan dengan pemerintah-pemerintah kabupaten terpencil yang dipaksa untuk mengikuti platform yang sama, yang mungkin mereka sebetulnya sudah cukup dengan SMS, dan itu lebih cepat dan lebih mudah digunakan, lebih dia lebih aksesibel dan orang tidak perlu sebetulnya sophisticated itu, tapi dipaksa untuk ke dalam satu platform yang sama, sehingga memang tujuannya mulu ya untuk integrasi informasi pelayanan publik gitu, tapi nanti ketika implementasinya ternyata pemerintah itu tidak mumpuni atau belum mumpuni untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang participatory. Gitu. Itu kan salah satu bentuk fragmentasi juga. Gitu. Oke, itu story dari ini ya, complaint handling system yang ada di Indonesia. Dulu mungkin Mas Bab juga sering ini ya, kunker ke daerah-daerah untuk nanya soal Pemdanya ya, untuk implementasinya. Ini juga bisa menjawab ini nggak sih pertanyaan mungkin orang Indonesia itu kan sangat responsif ya. Misalkan kita hubungin via WA daripada instead of email misalkan. Nah kita kira-kira kalau dari fragmentasi itu bisa nggak sih kita menemukan apa ya mungkin dari perspektif behavioral studies atau cultural studies ya kenapa sih kok tiap orang tuh punya kecenderungan untuk memilih platform tertentu untuk berkomunikasi yang mungkin dalam materi ini disebut fragmented tadi ya. Jawaban paling obvious-nya adalah platform-platform sekarang itu kan kebanyakan adalah user-generated content, di mana penyedia layanan itu hanya menyediakan ruangnya, hanya menyediakan tempatnya, dan itu tergantung pada orang-orang yang menggunakan platform itu untuk berinteraksi satu sama lain. Mau itu messaging platform, mau itu social media platform, mau itu content sharing platform. Itu kan hanya wadahnya gitu. Tanpa user, ya platform itu kosong gitu. Tanpa agency, tanpa misalnya news agencies atau organisasi-organisasi yang mengelola fanpage di situ, platform itu kan kosong, ya toh. Artinya, yang mengincentivize orang untuk menggunakan platform itu adalah ketika dia tahu orang lain tuh ada di platform itu atau enggak. Nah, itu mungkin bisa menjelaskan mengapa dulu BBM lebih populer dibandingkan WhatsApp dan sekarang orang kemudian berpindah ke WhatsApp meskipun sebetulnya argumennya adalah Telegram dia itu lebih secure, servernya ditaruh di cloud sehingga nggak perlu ngabisin storage di HP gitu. Tapi enggak, people don't go to Telegram karena Telegram itu kebanyakan dipakai oleh orang-orang tertentu. Maksudnya nggak semua orang tahu atau terbiasa menggunakan Telegram, padahal juga hampir sama persis dengan WA gitu. Orang pakai di WA karena dia merasa orang lain lebih responsif kalau di WA. Jadi dan itu pola pengambilan keputusan seperti itu terjadi maksimal di level nasional gitu, sehingga kalau misalnya lihat yang statistiknya We Are Social itu Hootsuite, kan kita melihat masing-masing preferensi platform di masing-masing negara itu berbeda. Ini kita diskusinya naik turun sebetulnya nggak apa-apa, maksudnya mau ngomongin di level nasional atau di level lokal, menurutku itu akan saling complementary. Oke. Ini adalah ruang untuk tanya jawab. Kalau misalnya ditaruh di chat box juga nggak apa-apa. Kalau misalnya di sini juga nggak apa-apa di Q&A ini. Ini menarik sekali ya paparan dari Mas Bels ini, mungkin juga disaksikan juga mungkin sama adik-adik mahasiswa yang lagi tugas akhir ya. Ini bisa di ide ngerjain penelitian tugas akhir loh sebenarnya. Menarik banget tuh karena sekarang tuh kalau menurut beberapa studi yang kita lakukan ya, itu seringkali Pemda kan sekarang berusaha untuk menjual kabupaten atau kotanya ngeklaim sebagai daerah smart ya. Yang biasanya ujung-ujungnya mereka saling berlomba-lomba untuk bikin aplikasi malahan. Jadi bukan pada bagaimana pembuatan platform atau kita menggunakan media tertentu tuh bisa fungsional, tapi malah semakin fragmented tadi seperti Mas Bels bilang ya. Setuju, karena kan sebetulnya ada yang bilang kalau elemen dari smart cities itu kan sebetulnya 3 gitu, people, process, and technology. Kalau misalnya yang dikerjakan cuma yang bagian aspek teknologi gitu,
tapi nggak invest di people-nya, misalnya pendidikan digital literacy atau penyediaan sarana-sarana untuk orang bisa mengakses internet dengan lebih baik, terus invest ke prosesnya, gimana membiasakan state apparatus untuk mengintegrasikan dirinya ke dalam aplikasi-aplikasi pelayanan publik itu, ya itu akan jadi pincang karena yang dikerjakan hanya aplikasi. Maka dengan alasan yang sama, makanya mungkin sekitar 5 tahun yang lalu Inggris itu kan melakukan moratorium aplikasi gitu. Pokoknya City Council kan dulu istilahnya. City Council tuh nggak boleh mengembangkan aplikasi baru. Kenapa? Ya karena udah ada yang mengembangkan gitu. Kenapa nggak diintegrate aja ke situ? Jadi we can sometimes overly innovate tanpa melihat ini bahwa sudah ada platform yang sudah tersedia dan tinggal mengembangkan dari situ. Meskipun argumen sebaliknya akan bilang bahwa bisa disesuaikan dengan konteks lokal gitu. Aku nggak tahu sih kalau misalnya di Surabaya itu atau di Jawa Timur itu e-wadul itu masih digunakan atau enggak. Dan mana yang lebih dipilih untuk masyarakat kalau misalnya mau lapor ke wali kota atau ke gubernur itu pakai platform yang mana, dan apakah ke semua platform itu lapor e-wadul itu terintegrasi atau enggak. Dan yang lebih penting, apakah aparatur negaranya itu menggunakan platform itu dan benar-benar melakukan tindak lanjut dari feedback yang diberikan masyarakat. Oke. Kapan aja mau tanya bisa lewat Q&A. Cerita kedua tentang insecurity. Oke. Minta tolong untuk mengisi lagi ya. Kira-kira kalau misalnya mendengar keamanan cyber itu topik-topik apa saja yang sebetulnya dibahas. Bisa masukkan kata 1-2 kata, harusnya Mentimeternya udah ke-update untuk ke slide ini. Kira-kira kalau ada tema keamanan cyber yang dibahas itu apa sih? Apakah cyberbullying atau hoaxes atau ada hacker atau ada ransomware atau ada macam-macam. Oke. Kayak BGO apa nih? Oke. Oke. Di sini kita lihat ada kebocoran data, cyber war, e-commerce, konsekuensi hukum atau ketidakadaan hukum di Indonesia. Ada phishing, kebocoran data pribadi, Sambil slide ini terus berkembang sesuai ide dari teman-teman, apakah boleh ada yang menjelaskan? Atau mungkin tadi Mas Agi dan Mbak Febi lagi, apa yang paling penting untuk dibahas di keamanan cyber? Kalau yang di tengah muncul privacy berarti itu yang urgent ya sekarang, Mas. Iya. Sekarang tuh lagi banyak ngetren ini, Mas Belts, di kampus-kampus. Jadi pencurian data mahasiswa, kemudian dipakai, mungkin kalau menurut saya itu tujuannya ke ekonomi ya. Jadi membuat sebuah akun-akun pencurian foto sebenarnya, bukan identitas ya. Jadi bikin akun-akun semacam UI cantik ya, UGM tampan dan sebagainya. Yang itu ujung-ujungnya digunakan untuk advertising sebenarnya. Tapi kurang yang memang harus saya akuin, sepertinya di lembaga pendidikan tinggi pun itu belum sampai pada bagaimana ada aturan soal penanganan identitas dari mahasiswa-mahasiswa tadi. Dan itu terbukti loh. Misalkan mungkin beberapa bulan lalu ya, waktu pandemi ini kita dengar kasus kain jarik gitu misalkan. Mas Beb harusnya dengar kan ya? Iya. Jadi itu awalnya itu kan memang dari kampus kita ya, yang sangat dikecewakan, tapi
itu setelah melalui investigasi itu memang awalnya gara-gara ini orientasi ya, masa orientasi mahasiswa yang semua anak mungkin harus upload sesuatu, dan itu ternyata ada orang-orang yang punya niat kurang baik ya yang mengumpulkan itu, dan kemudian terjadilah korban-korban di situ. Ya. Jadi itu berkaitan dengan privacy, berkaitan dengan doxing juga, berkaitan dengan data pribadi, ya, kebocoran data juga. Karena kan orang cenderung tidak terlalu memikirkan privacy sampai privasinya terganggu. Jadi ada dua tipe negara atau ada dua tipe besar masyarakat, di mana yang pertama adalah privacy aware, di mana secara aktif privacy aktif, di mana secara aktif orang-orang itu memang aware bahwa datanya itu memang milik dia dan milik dia pribadi, sehingga cara dia berperilaku atau cara dia menyampaikan kepada kepada representasinya di parlemen adalah bahwa ini adalah data milik saya secara aktif, dan tolong lindungi data saya dengan regulasi yang memadai. Dan kedua adalah yang privacy pasif, yaitu dia cenderung untuk tidak memikirkan privacy itu sampai privasinya terganggu, sampai ada kasus yang merugikan dia. Di situ biasanya itu ya ciri paling visible adalah yang tidak baca terms and condition tapi langsung scroll, langsung dicentang, langsung diklik oke. Itu secara tidak sadar itu memberikan consent, memberikan unconscious consent untuk menukarkan sebagian dari privacy itu ke security, dan itu pun dipertentangkan apakah memang benar gitu ada privasi yang ditukarkan itu berdampak pada collective security, pada keamanan bersama, atau sebetulnya malah memang untuk dimanfaatkan kembali data-data yang diolah itu untuk kepentingan yang lain. Kemarin pembicara kita itu Mbak Nende, dia bilang keamanan selalu keamanan selalu berbalik kenyamanan ya. Jadi selalu terbalik dan kenyamanan. Jadi kalau kita mau aman pasti nggak nyaman. Gitu ya. Terus ini juga terkait ini Mas, mungkin bisa ngasih beberapa komentar ya soal kok bisa ya ada beberapa aplikasi yang akhir-akhir ini muncul di banyak berita ya, beberapa aplikasi terkait keagamaan ya. Nah, itu bisa menurut beritanya itu bisa dibeli oleh USA gitu ya, membeli beberapa data dari aplikasi keagamaan seperti saya sebut MP ya, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan lokasi. Jadi misalkan dia butuh tahu waktu untuk azan, maka kan dia harus pakai aktifin lokasinya tuh. Nah, itu bisa dibeli sama USA, kemarin beritanya. Itu gimana menurut Mas Bel? Sebetulnya itu kan aplikasi itu tidak terlalu jauh berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang lain, itu di mana proses registrasinya pasti memerlukan untuk memberikan data-data dasar. Nah, tapi kalau misalnya dari sosiologinya itu kan mungkin aplikasi-aplikasi keagamaan itu memang membypass trust building gitu. Jadi ini adalah aplikasi keagamaan, sehingga di masyarakat itu lebih cenderung mudah untuk memberikan trust di aplikasi itu karena merasa akan mendapatkan benefit, akan mendapatkan manfaat dari menggunakan aplikasi itu tanpa dilihat malicious intent-nya yang mungkin ada gitu. Dan juga ini yang trust itu diambil dari aplikasi keagamaan, itu dianggap sebagai default-nya adalah ya tidak ada intensi buruk, sehingga
lebih rentan untuk dimanfaatkan. Dan juga kebanyakan kan aplikasi-aplikasi berbasis keagamaan itu dikembangkan oleh maksudnya pengembang dari aplikasi itu lebih ke bisa dibilang decentralized, sehingga atau community based, sehingga concern-nya tentang privacy dan security itu sebetulnya ditaruh di nomor sekian sebelum yang diprioritaskan itu adalah misalnya pengayaan konten atau bagaimana iklan itu bisa diselipkan di dalam aplikasi itu. So ada kelemahan dari sisi penggunanya, tapi juga ada kelemahan juga dari sisi developernya. Oke. Aku mau move on dari slide ini. Di sini yang paling banyak di-highlight itu kebocoran data, hacker, dan privasi. Semoga nanti ke depan bisa meng-cover topik-topik itu. Tapi poin yang mau dibawa di sini adalah, aku lupa masukin kutipannya, tapi no one can argue precisely what cybersecurity means, gitu. Karena ya cybersecurity is all of this, gitu. Tapi juga cybersecurity is none of this, bisa dibilang. Sehingga definisi orang yang berbeda-beda tentang keamanan siber itu mengakibatkan bagaimana dia akan diregulate itu menjadi challenging, menjadi menantang, karena ketika ngomong ke technical communities, dia akan berbicara tentang tipe-tipe threats, tipe-tipe malicious application. Tapi ketika ngomongin kepada misalnya civil society, dia akan ngomongin tentang perlindungan data pribadi atau perlindungan konsumen atau perlindungan terhadap cyberbullying. Jadi cybersecurity is all of this, gitu. Tapi but at the same time it can mean differently for different people. Itu sehingga kalau dari diskusi scholar-nya sendiri, dari diskusi akademiknya sendiri, tidak pernah ada satu definisi tunggal mengenai keamanan cyber. Tapi yang jelas bahwa Indonesia ini dalam aspek serangan cyber itu jumlah kasusnya tertinggi untuk malware dan ransomware di Asia Pasifik. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah bahwa Indonesia ini ternyata belum terlalu siap untuk menjalankan agenda digitalisasi ekonomi. Ini sebetulnya berkaitan dengan fragmentasi yang aku ceritakan tadi, di mana misalnya Jakarta, dia bisa mulai ngomongin tentang artificial intelligence, big data, and all those techs mampu jambus. Gitu. Tapi ketika kita bawa ini ke Sumba, gitu misalnya, yang dia agenda untuk development internetnya mungkin bukan itu, tapi bagaimana misalnya internet bisa digunakan untuk pemberdayaan UMKM. Nah, di sini mencerminkan jumlah banyaknya kasus malware dan ransomware ini mencerminkan sebetulnya bahwa Indonesia adalah negara yang tinggi piracy rates-nya dan overall cyber hygiene. Cyber hygiene itu maksudnya kalau misalnya COVID-19 itu kan anjurannya itu adalah mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Cyber hygiene itu, yang dimaksud dengan cyber hygiene adalah apakah sudah rutin mengganti paspor, apakah sudah menggunakan multi-factor authentications, apakah tidak berbagi user credential di public computers, gitu. Kalau misalnya tidak melakukan itu semua, itu disebut cyber tidak higienis secara cyber. Dan ini mencerminkan bahwa masih banyak masyarakat di Indonesia yang memiliki software bajakan dan tidak memiliki cyber hygiene yang cukup bersih. Dan di sini berkaitan dengan digital literacy, dengan literasi digital, di mana tidak banyak orang yang tahu apa yang harus dijalankan untuk menjaga dirinya dari ancaman
di ruang cyber, dan ini berbahaya karena di dalam cyber threats, in an event of a cyber threat, sebetulnya yang pertama kali diserang itu adalah user gitu. Sementara user itu memiliki kecakapan yang berbeda-beda mengenai cyber hygiene, mengenai cyber security, sehingga ketika satu user itu diserang, dia akan bisa mengakses network yang diakses oleh user itu, dan dari jaringan itu bisa jumping lagi ke tempat yang lain. Gitu. Jadi, kemarin sempat ngobrol sama teman dari Palo Alto, dia bilang adalah cyber security is only as secure as its weakest link gitu, atau keamanan siber itu ada paling hanya sebatas user yang paling lemah. Jadi kalau misalnya ada user yang lemah dan itu dieksploitasi oleh namanya threat actors, ya maka ini dia bisa menjadi entry point untuk serangan-serangan cyber, dan itu evident di masa sekarang di mana banyak orang yang belajar dari rumah, di banyak orang yang bekerja dari rumah. Serangan terhadap cloud system di kantor itu semakin banyak, it's proliferating dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Jenis serangannya seperti apa? Ada distributed denial of service attack, di mana satu website itu kan memiliki bandwidth, dan di DDoS attack itu membuat request yang banyak ke dalam website itu, sehingga orang-orang yang ingin mengakses website itu sudah kehabisan bandwidth atau sudah penuh request-nya yang diambil dari yang atas serangan dari threat actors itu. Ada malicious domains, ada malicious website, di mana banyak website-website yang bilangnya memuat informasi tentang COVID, tapi ternyata ketika di-download filenya itu adalah berisikan malware. Ada ransomware, patut diingat bahwa 3 tahun yang lalu ransomware di 2 rumah sakit di Jakarta itu melumpuhkan sistem rumah sakit itu, dan ada banyak pasien-pasien yang mungkin harus mendapatkan perawatan kritis, tapi sistem rumah sakitnya tidak memungkinkan karena sedang dikunci oleh ransomware. Itu berbahaya. Beberapa bulan yang lalu di Jerman, mungkin teman-teman pernah dengar, satu pasien di ICU itu tidak bisa mendapatkan perawatan yang diperlukan karena komputernya sedang di-lock oleh ransomware, sehingga pasien itu meninggal dunia, dan itu dianggap sebagai serangan cyber pertama di dunia yang mengakibatkan korban nyawa. Ada spam emails yang juga berkaitan dengan malware dan ransomware, malicious social media messaging, business email compromise, mobile apps, browsing apps. Di situ sebetulnya adalah ngelist lewat jalur apa saja satu serangan cyber itu bisa masuk, dan jenis serangan seperti apa yang dilancarkan oleh yang kita sebut sebagai threat actors, dan apa dampaknya. Oke, yang jelas, yang paling vulnerable, yang paling rentan terhadap serangan cyber di masa pandemi ini adalah tadi healthcare system, karena rumah sakit itu kan sebetulnya operates under the rule of speed gitu ya, jadi kayak and timeliness gitu. Jadi kalau ada pasien yang dia tidak bisa mendapatkan perawatan yang dibutuhkan dalam waktu itu karena ada malfungsi di sistem, itu bisa berdampak sangat fatal gitu. Belum misalnya dulu rumah sakit yang di Ceko yang seperti Wisma Atlet, jadi dia bertanggung jawab terhadap penanganan pasien COVID. Dia diserang sistem rumah sakitnya, sehingga mengakibatkan kelumpuhan, dan masing-masing bagian administrasi dalam rumah sakit itu kesulitan untuk berkoordinasi. Financial services di tengah krisis ekonomi seperti ini, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi juga sudah mengalami kontraksi, satu serangan cyber akan semakin melumpuhkan sistem ekonomi tersebut gitu.
dan juga government dan media outlets. Tadi sempat disebut infodemics. Kalau boleh dibilang juga yang dilakukan oleh Anji kemarin itu juga salah satu bagian dari infodemic gitu, karena ini sebetulnya berkaitan dengan digital literacy dan meaningful connection yang kita bahas di awal tadi gitu loh, karena beberapa orang itu hanya melihat sekelumit dari internet gitu. Dulu pernah ada inisiatif internet.org dari Facebook, tapi internet.org itu memberikan akses internet gratis di rural areas, di area rural, tapi yang bisa dibuka itu hanya beberapa website saja gitu. Jadi konsumsi konten orang dia hanya terbatas pada konten-konten yang disediakan pada 5 sampai 6 website yang diperbolehkan untuk ORG. Yang setuju dengan inisiatif itu bilang, oh iya, daripada enggak sama sekali, daripada nggak ada akses internet sama sekali. Tapi yang tidak setuju dengan inisiatif itu bilang, oh berarti kamu memberikan hanya secuil dari internet, dan orang akan menganggap yang dia tahu dari internet atau informasi-informasi yang ada di internet itu hanya terbatas pada 5 sampai 6 website itu, sehingga orang tidak bisa melakukan klarifikasi. Dan ini yang terjadi sebetulnya, di mana ada kerentanan yang dengan orang-orang yang memiliki digital literacy terbatas, dan dia kesulitan untuk membedakan informasi yang mana yang benar mengenai pandemi dan informasi mana yang kurang tepat. Oke. Proposalku atau saran yang mau saya bawa adalah scientific diplomacy, di mana sebetulnya pembuat kebijakan seperti pemerintah itu harus engage, harus terus membangun kolaborasi dengan technical actors. Ada computer security incident response teams dan private actors itu, karena karena akses atau infrastruktur yang membentuk internet itu tidak ada di tangan pemerintah gitu. Itu dimiliki oleh aktor-aktor swasta, sehingga it only makes sense kalau misalnya aktor-aktor teknis itu juga dilibatkan dalam pembuatan kebijakan, karena kalau misalnya dia itu dipisahkan antara policy maker yang mungkin lebih dealing, lebih berurusan dengan hal-hal yang sifatnya normatif bisa dibilang, atau yang cukup tinggi, misalnya ngomongin regulasi, ngomongin kebijakan untuk enhancing cyber security, tapi aktor teknisnya itu ternyata dia ngomongin hal yang lain mengenai kapasitas bandwidth, mengenai IPv4 yang jumlahnya semakin terbatas, sementara kesiapan pemerintah untuk memberikan IPv6 ke Indonesia itu belum ada, atau sebetulnya sudah ada tapi ada di tempat-tempat yang terbatas. Kedua omongan itu sebetulnya harus dikawinkan. Yang satu membahas aspek teknis dari dunia digital, yang satu membahas aspek yang lebih overarching, yang lebih normatif dari aspek digital, dan scientific diplomasi, di mana aktor-aktor teknis itu bisa memberikan advokasi kepada pembuat kebijakan. Saya rasa itu perlu untuk mengawinkan apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi di teknis, dengan apa yang seharusnya diregulate oleh pemerintah. Karena kalau melihat laju perkembangan teknologi sekarang, sebetulnya itu ceritanya di mana-mana itu adalah pemerintah yang sedang pontang-panting, pemerintah sebagai regulator yang sedang pontang-panting untuk memberikan regulasi, untuk mengatur regulasi atas sesuatu yang hari depan atau besoknya itu udah berbeda bentuknya gitu. So how to capture the rapid development of internet, and to enclose that with a regulatory framework yang bisa relevan sepanjang misalnya 5 tahun, 10 tahun itu sudah syukur.
Oke. Oke, ada Petrus mau raise hand, silahkan kalau mau berpendapat. Atau ditulis di sini juga nggak apa-apa. Ini kita Q&A lagi. Jangan. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Nah, jadi yang tadi itu disampaikan ya bahwa misalnya kalau sektor yang paling rentan itu adalah sistem perawatan kesehatan. Nah, salah satunya itu adalah sistem perawatan kesehatan. Nah, kalau boleh tahu Pak, mengapa perawatan di bidang kesehatan ini merupakan yang paling rentan gitu dalam hal ini? Karena kalau boleh tahu apa benefit yang bisa dihasilkan ketika ini sistem ini sistem perawatan kesehatan ini menjadi target dalam hal ini. Terus pertanyaan saya yang kedua, ini tadi dikatakan bahwa perlu melibatkan teknis yaitu swasta. Nah, apakah ini menandakan bahwasanya pemerintah itu nggak sanggup untuk dalam hal ini sehingga perlu memerlukan swasta atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Petrus. Apakah ada pertanyaan lagi atau langsung dibahas? Mungkin bisa dibahas dulu kali, Mas. Siap. Nunggu yang lain ya. Oke. Yang pelibatan aktor teknis ini menarik. Apakah ini tanda ketidaksanggupan pemerintah untuk mengcover semuanya atau tanda bahwa pemerintah itu inklusif gitu dengan melibatkan aktor-aktor lain? Aku minta izin ini untuk jawab di belakang karena ada slide yang berkenaan dengan hal itu. Tapi tentang perawatan kesehatan. Ada dua pertentangan di sistem perawatan kesehatan itu karena salah satu agenda untuk mempercepat sistem administrasi rumah sakit itu adalah dengan mendigitalisasi kan. Sehingga sistem manajemen pasien atau manajemen stok obat atau manajemen ruangan itu bisa berjalan secara lebih cepat gitu dibandingkan dengan cara-cara yang analog gitu. Tapi di satu sisi serangan cyber, hampir sebagian besar serangan cyber itu ditujukan kepada dua jenis institusi. Pertama financial institution dan yang kedua adalah health institution. Kenapa? Karena threat actors itu tahu bahwa kedua sektor ini itu yang paling mudah untuk menuruti keinginan atau menjawab keinginan dari threat actor tersebut gitu, karena berkenaan dengan kerugian finansial, berkenaan dengan waktu gitu misalnya. Jadi memang kalau misalnya secara dilihat dari segi threat global itu sektor kesehatan dan sektor finansial itu yang paling sering diserang karena the health actors, the financial actors are more likely to answer the demand made by the threat actors gitu. Sehingga ada agenda untuk percepatan pelayanan kesehatan, tapi di satu sisi juga memang ada tantangan, memang ada kerentanan yang harus dijawab gitu. Jadi menurut saya ini bukan soal benefit atau urgensi gitu, tapi memang ada serangan yang masuk dari arah sebaliknya, yang datang dari arah sebaliknya yang memang harus direspon gitu. Jadi karena ini dampaknya kan bisa kemana-mana, jadi dia bisa data pribadi juga, data pribadi pasien yang tereksploitasi. Ini contohnya Brazil itu pernah, Finland itu pernah data pasien rumah sakit itu tereksploitasi, dan itu adalah data-data yang sensitif, di mana data-data yang sensitif itu value-nya di dark web itu lebih tinggi. Gitu. Jadi ada kebutuhan tantangan yang harus dijawab. Jadi pesan yang ingin dibawa sebetulnya dalam agenda digitalisasi sektor-sektor pelayanan publik, jangan lupakan ancaman yang mungkin tidak terlihat, tapi bisa mengakibatkan kerugian bila itu betul-betul terjadi. Gitu. Oke, ada dua pertanyaan masuk. Apakah ada hubungan jumlah pendapatan warga Indonesia dengan kecenderungan untuk menggunakan aplikasi bajakan sehingga agak malware Indonesia cukup tinggi? Oke.
internet.org berhubung saya memakinya. Oke. Adakah hal terkait hal ini ada celah apabila NGO memberikan free internet? Adakah ini nanti mungkin aku minta ini ya untuk ngejelasin ya, cukup menarik buat saya mengertinya. Oke. Yang pertama kita bahas apakah ada hubungan jumlah pendapatan warga Indonesia dengan kecenderungan menggunakan aplikasi bajakan sehingga angka malware di Indonesia cukup tinggi. Betul, ada hubungan jumlah pendapatan, tapi juga ada hubungan antara spending behavior. Jadi nggak cuman soal berapa banyak uang yang bisa dikumpulkan dalam satu bulan, tapi spending behavior bahkan di kelas masyarakat menengah itu belum ada kesadaran untuk invest di teknologi atau software as a services gitu. Mereka kalau patternnya orang Indonesia itu mereka tidak keberatan untuk melakukan spending di hardware, tapi software yang berkaitan dengan piranti lunak atau konten-konten digital itu baru saja terdevelop gitu. Dan ini kan di-push dengan layanan konten digital gitu seperti Spotify, Netflix, yang dimana orang pada akhirnya melihat benefit dari berlangganan konten itu instead of noren gitu misalnya. Jadi betul ada jumlah pendapatan tapi juga soal spending behavior menurutku. Dan ini lagi-lagi berkaitan dengan tadi digital divide. Gitu. Apakah kesenjangan kemajuan teknologi informasi di Indonesia dapat menjadi hambatan tersendiri untuk mewujudkan keamanan dunia cyber, khususnya dalam lingkup nasional? Betul. Aku mau pinjam kata-katanya Knacki lagi. Dia bilang bahwa there is no such thing as cyber security if there is no cyberspace in the first place. Jadi sebenarnya kalau kita mendefinisikan cyberspace itu kan pengandaian kan. Dia itu adalah hal yang nggak bisa dijamah. Dia itu nggak hal yang nggak bisa dilihat. It's an intangible space gitu. Beda dengan darat, laut, udara itu ruang-ruang juga gitu. Tapi kita bisa melihat gitu. Atau kita bisa it's tangible. Gitu. Tapi kalau misalnya cyberspace tanpa adanya kabel, tanpa adanya internet protokol, ya dia tidak akan ada. Tanpa adanya sinyal, dia tidak akan ada. Jadi ketika terjadi kesenjangan antara infrastruktur, ketika palaparing dia belum diutilisasikan secara maksimal karena janjinya palaparing itu akan dikaitkan dengan pembangunan 4.000 BTS di titik-titik luar kepulauan, sehingga sambil menunggu fibernya tersambung ke dalam tersambung ke dalam pulau-pulau terluar, dia akan digunakan untuk BTS juga. Di situ akan ada kesenjangan di mana setiap orang di daerah tertentu akan melihat agenda perkembangan internet itu berbeda-beda gitu. Kalau misalnya di Jakarta dia bisa ngomongin tadi banyak hal yang lebih advance, kalau misalnya di pulau-pulau terluar dia akan lebih mengomongkan soal aksesibilitas. Balik ke statement tadi di mana cyber security is only as strong as its weakest link. Pada akhirnya di daerah-daerah terpencil ini, daerah-daerah yang vulnerable ini, ya serangan cybernya lebih sulit untuk teratasi. Contohnya misalnya, kalau misalnya soal software update, software patches, update iOS terbaru atau update Windows 10 versi terbaru, karena dia kan keluarnya 6 bulan sekali gitu kalau Windows 10 update-nya. Update operating system itu harus dilihat sebagai punya tanggal kadaluarsa gitu. Jadi the current version of the software itu hanya bisa melindungi kita dari jenis-jenis ancaman yang di-develop hingga saat ini. Tapi tidak untuk masa depan. Untuk masa depan itu harus diatasi dengan software update yang diberikan oleh penyedia layanan di masa depan. Nah, kesenjangan kemajuan teknologi ini akhirnya berdampak di daerah-daerah yang memiliki akses internet yang bagus, dia bisa lebih cepat untuk melakukan software update itu.
ada yang raise hand, mungkin aku berikan mikrofonnya dulu ya. Silakan Mbak Zakia. Ya, terus yang bertanya tadi kan sempat dibahas mengenai regulasi internet di setiap negara. Nah, saya ingin bertanya kalau misalnya Indonesia ini kan tadi kan juga sempat dibahas kalau misalnya Indonesia ini dalam keamanan cyber itu kurang. Nah, di Indonesia sendiri itu apakah sudah ada institusi independen yang berfokus untuk mengawasi penindakan aturan dalam perlindungan data gitu. Karena tadi juga berhubungan sama posisi Indonesia, apakah Indonesia ini cocok dalam sistem yang seperti GDPR yang berfokus pada regulasinya, atau seperti US yang big four market seperti bertumbuh pada pasar, Facebook dan lain sebagainya. Nah, karena soalnya muncul beberapa kritik dari RUU perlindungan data pribadi itu, ada yang mengatakan bahwa hal tersebut terlalu state oriented. Terus habis itu ada yang mempermasalahkan dari sistem GDPR itu yang over regulation seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Zakia. Oke, apakah ada institusi independen yang menindaki perlindungan data? Jawaban singkatnya nggak ada. Jawaban versi panjangnya ada, tapi dia terpecah-pecah dan dia tidak bekerja dalam lingkup satu regulasi sentral gitu, karena ya tadi RUU PDP kan masih di dalam tahap diskusi gitu, sehingga bisa perlindungan data konsumen itu ada Permendaknya kalau nggak salah, perlindungan, tapi hanya yang seputar data e-commerce gitu kan. Terus perlindungan data, tapi di data-data pengguna lain, di aplikasi lain mungkin tidak dilindungi gitu. Jadi belum ada satu institusi tunggal, jangankan institusi tunggal, tapi regulasi tunggal yang memang melindungi privasi dan data dari konsumen. Gitu. Indonesia cocoknya mengikuti model mana? Soalnya kalau misalnya di kawasan, kalau misalnya di Asia Tenggara itu, masing-masing negara itu dia mengikuti model yang berbeda-beda. Gitu. Misalnya Singapura dia mengikuti semi authoritarian modelnya Cina, tapi cara dia meregulasi internet itu persis dengan Cina, tapi cara dia mengelola konten itu hampir mirip Amerika. Negara-negara CMLV misalnya Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam itu cenderung lebih peran negara itu cenderung lebih sentral gitu. Sehingga tipe governansi apapun yang pada akhirnya dikembangkan oleh Indonesia, di sini aku nggak melihat ada tipe governance khusus yang diikuti oleh Indonesia gitu. Tapi tipe governance apapun yang akan dipilih oleh Indonesia, dia pada akhirnya akan kepentok di level regional, gitu. Di mana lagi-lagi tadi di regionnya sendiri itu dia belum memutuskan mau mengikuti model yang mana, mau enforce model yang mana. Idealnya sebetulnya adalah regulatory driven gitu, karena ASEAN ini cukup diverse, cukup beragam, sehingga serahkan pada regulasi untuk kemudian ditranslate menjadi peraturan nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. Itu idealnya adalah regulatory driven instead of state driven atau private driven gitu. Tapi jawaban yang bisa aku tawarin adalah Indonesia itu pengennya ke kanan. Indonesia itu pengennya mengikuti pola di mana negara itu memberikan peran yang cukup lebih dominan untuk internet governance. Tapi modalitinya gitu, dia nggak punya cukup power, dia nggak punya cukup modal untuk mengimplement itu, sehingga dia ada di sekitar kiri tengah situ. Di situ, oke.
Sorry. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Mas Belch ya, dipilih aja sebelum kita closing. Oh, oke. Berarti mungkin ini aku coba ini ya deliver satu materi terakhir sebelum closing gitu ya. Yang cerita ketiga tentang prediksi ini aku coba cepatkan. Di sini aku mau menawarkan 3 prediksi tentang masa depan internet gitu. Nanti silahkan nanti beropini prediksinya seperti apa. Yang pertama adalah ruang cyber itu akan lebih dimotori, perkembangan ruang cyber akan lebih dimotori oleh aktor-aktor perseorangan atau komunitas. Karena kenapa? Contohnya, yang membedakan penemuan vaksin COVID-19 dibandingkan dengan vaksin-vaksin epidemi yang lainnya adalah keberadaan superkomputer. Nggak hanya superkomputer yang ada di satu pusat data seperti IBM Watson, tapi superkomputer yang ada di rumah kita masing-masing, crowdsource superkomputer, yaitu inisiatif superkomputer urun daya gitu, di mana kan penemuan vaksin itu berkaitan dengan pemodelan pelipatan protein, di mana simulasi pelipatan protein, bagaimana protein dari virus COVID-19 itu akan bersenyawa, akan bereaksi terhadap protein yang sudah ada di sistem imun manusia, itu kan harus dimodelkan. Dan modelnya adalah ratusan juta kali. Dan oke, bisa pakai satu superkomputer, tapi di sini inisiatif crowdsource ini memungkinkan untuk orang-orang yang punya PC gaming di rumah misalnya, untuk mengambil spesifik range dari pemodelan protein itu dan itu datanya dilaporkan kembali ke sentral gitu. Dan sebetulnya kan tren crowdsourcing itu ini sama dengan blockchain teknologi gitu, di mana teknologi blockchain itu kan bergerak dengan asas seperti itu, terdesentralisasi tapi tersinkronisasi. Jadi thanks to inisiatif urun daya ini, penemuan vaksin Oxford itu misalnya itu menggunakan inisiatif pelipatan protein yang dikerjakan di rumah orang masing-masing sebetulnya. Jadi prediksiku yang pertama adalah cyberspace akan lebih people driven ke depannya. Kedua, cyberspace akan lebih private driven, di mana di sini kan banyak aktor-aktor private, aktor-aktor swasta yang mengisi fungsi-fungsi pelayanan publik seperti startup telehealth, edutech, remote working platform. Contohnya pasti udah banyak yang tahu. Dan di dalam pembentukan regulasi, baik itu di tataran nasional maupun internasional, sudah banyak private actor yang berperan, seperti Microsoft yang mempropose Digital Geneva Convention. Lagi pula, physical infrastructure dan technical configuration yang membangun cyberspace itu sebetulnya kan memang dimiliki oleh private actors gitu. Dia tidak dimiliki oleh negara, tapi yang menyediakan internet itu adalah aktor-aktor swasta. Prediksi ketiga, cyberspace akan lebih dimotori oleh aktor-aktor negara. Kenapa? Karena pada akhirnya yang memiliki peran utama untuk membuat kebijakan dan regulasi itu adalah aktor-aktor negara. Dan ini bisa dikaitkan dengan istilah alignment dari Madeleine Carr atau istilah mirroring dari Alina Anor, di mana apapun yang terjadi di cyberspace sebetulnya itu hanyalah cerminan atau refleksi dari apapun yang terjadi di dunia nyata gitu. Kenapa tadi terjadi fragmentasi antara internet versi Cina dan internet versi Amerika? Ya karena memang sedang terjadi pertentangan antara Cina dan Amerika Serikat di dunia nyata gitu. Kenapa ada fragmentasi di level regional, banyak yang tidak semua memiliki indeks kedewasaan cyber yang berbeda-beda? Ya karena di dunia nyata those countries have different socio-economic level, itu sehingga dia tidak bisa mengadvance agenda digital development-nya secara baik. Dan ancaman-ancaman threat yang lebih sophisticated itu sebetulnya memang menarget aset-aset pemerintah dan aset-aset militer. Tadi ada yang menyebutkan cyber warfare itu jenis-jenis threat yang lebih sophisticated. Ambil contoh Estonia, di mana setelah serangan cyber dari Rusia,
tahun 2007 yang melumpuhkan seluruh sistem pelayanan publik di Estonia. Setelah itu dia berbenah menjadi negara yang sangat aware terhadap cyber security dan e-government, dan sekarang pasti contoh-contoh mengenai keberhasilan e-government itu banyak yang dari Estonia. Triggernya dari 13 tahun yang lalu setelah Estonia itu noise rahasia dan kemudian dibalas dengan serangan cyber attack. Dan ini participatory ICT enabled development itu bisa membantu pemerintah untuk menyampaikan pelayanan publik di daerah-daerah yang memang memiliki konsepnya limited statehood atau kehadiran negara itu tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat di sana. Isi pendapat teman-teman di sini jawaban melebihi dari satu, bagaimana nanti cyberspace itu ke depannya seperti apa? Apakah dia lebih people driven, private driven, state driven, atau something else? Yang jawab something else nanti mungkin bisa coba berpendapat. Kita waktunya sebetulnya nggak banyak, tapi semoga bisa di-squeeze in. Oke. Jadi banyak yang percaya kalau kedepannya rupa dari cyberspace ini akan banyak ditentukan oleh aktor-aktor dari negara. Oke. Seimbang sekarang atau lebih besar sedikit yang aktor-aktor dari private. Oke. Oke. Bentar. Ini masih boleh minta waktu 5 menit? Ya, silakan Mas Bel. Oke. Kalau teman-teman ada yang berpendapat apa yang harus dikerjakan setelah mendengar 3 cerita tadi tentang fragmentasi, ngomongin digital divide juga di dalamnya, tentang insecurity, ngomongin tipe-tipe ancaman juga di dalamnya, dan tentang prediksi gimana 3 aktor itu apakah sebaiknya saling bersaing atau saling berkolaborasi, kira-kira apa yang harus dikerjakan gitu. Di sini coba mengumpulkan ide dari teman-teman, nanti biar yang lain juga melihat bersama-sama. Aku juga akan coba ngisi di sini apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah, apa yang harus dikerjakan oleh kita, apa yang harus dikerjakan oleh swasta, CSO misalnya, untuk untuk menjawab untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang kita udah kumpulkan di awal tadi. Ya, silakan buat teman-teman untuk ngisi di Mentimentor ya. Ini saya kira diskusi yang terakhir sebagai penutup ya. Menarik banget tadi 3 aspek yang dibahas Mas Bel ya, tentang fragmentasi, kemudian yang kedua soal insecurity, dan terakhir soal prediksi tata kelola berbasis teknologi ke depan ya. Ini by the way Mas Bel, paper komentaris yang dirilis ICSIS tulisannya Mas Bel, boleh saya bagikan nggak ke sini? Boleh, silakan. Oke, saya cari di link dulu ya. Ini menarik banget, nanti juga bisa dibaca buat teman-teman di waktu-waktu tertentu ya.
nanti juga semoga nanti slide Mentimeternya ini, karena ini kan sebetulnya teman-teman juga membantu untuk membentuk slide ini kan. Jadi nanti aku akan kembalikan juga ide-ide dari teman-teman, definisi-definisi dari teman-teman kepada teman-teman lagi gitu. Jadi nanti akan coba aku ekspor Mentinya aku kasih ke Mas Agi gitu. Oke, ini adalah slide terakhir mungkin Mbak Feby. Nanti kapanpun kita harus mengakhiri, bisa silakan diakhiri saja sambil menunggu ini slide-nya dibentuk juga oleh teman-teman dan aku juga ikut ngisi. Oke, kalau gitu. Terima kasih Mas Bel untuk paparannya yang sangat informatif, dan itu juga menunjukkan pada kita tentang kerentanan dunia siber kita, terutama di masa pandemi. Beberapa poin yang mungkin saya rangkum berhasil di sini, kalau kita boleh untuk mengulas sedikit kembali, bahwa teknologi itu, bahwa pandemik itu mempercepat adopsi teknologi ya, tetapi pada sisi yang sama pula, teknologi membingungkan penanganan pandemi juga, karena dengan adanya hoax, kemudian adanya ancaman siber. Lalu tentang kesenjangan digital, ya tadi banyak disebut tentang digital divide, yang mana itu merujuk pada kesenjangan digital, itu selalu berkaitan dengan bagaimana pemerataan internet gitu, karena itu memiliki konsekuensi yang besar pada layanan pendidikan, kesehatan, ya terutama dua sektor itu yang sangat krusial sekarang. Dan juga tidak hanya itu, tapi juga affordability, ya bagaimana harga paket internet di masing-masing daerah di Indonesia itu berbeda gitu, dan itu memiliki dampak yang serius, karena kalau tinggal di daerah yang infrastrukturnya minim dan harus mengandalkan internet dari mobile phone, dari handphone, itu akan berkonsekuensi pada biaya yang tinggi juga gitu ya. Dan itu perlu karena kita perlu yang namanya meaningful connection ya, apa gunanya kita terkoneksi tetapi kemudian itu tidak mendatangkan suatu manfaat gitu, terutama di dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Mungkin untuk yang terakhir tadi beberapa prediksi ya dari yang dibahas sama Mas Bel tentang ruang siber di masa depan, yaitu people driven ya, di mana internet akan lebih digerakkan oleh komunitas, orang-orang, kemudian juga sifatnya lebih private. Bahkan Mark Zuckerberg di pertengahan tahun lalu juga sudah mengumumkan ya, setelah dia digembleng habis di Senat, di Kongres Amerika, kemudian dia mengeluarkan pernyataan the future is private gitu ya, setelah agak telat sebetulnya, tapi kemudian itu menjadi isu yang sangat penting pada hari ini, dan itu bersambung pada kekhawatiran dan keresahan kita tentang bagaimana kemudian perlindungan data pribadi ini harus diserahkan kepada siapa. Di satu sisi kita terus menggunakan aplikasi, pada waktu yang bersamaan kita juga menjadi target. Tadi ada aplikasi ya, mungkin di antara kita yang menggunakan aplikasi itu dan kebetulan kita juga menjadi target itu. Tapi di sisi yang lain pemerintah tetap punya tanggung jawab untuk melindungi data kita, sehingga beberapa di antara teman-teman mengusulkan supaya RUU PDP atau perlindungan data pribadi segera disahkan. Mungkin demikian yang bisa kita bisa kita simpulkan pada malam ini. Semoga itu bisa membawa manfaat ke teman-teman lainnya. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Bel Sazar sudah mengisi. Terima kasih juga kepada kolega saya Mas Agi, dan juga saya dibantu oleh Marsha di sini. Kami sebagai penyelenggara acara mohon maaf apabila ada kekurangan dalam sesi malam ini, dan juga kita mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan baik dari perkataan kami. Begitu Mas Balsazar, terima kasih sekali lagi dari kami, dan selamat malam dan sampai jumpa di lain kesempatan bila kita bertemu di sesi selanjutnya. Mungkin yang terakhir ini ya, mohon izin buat Bapak Ibu, adik-adik, Mas Belt, Feby dan juga yang lain, apa boleh saya minta waktunya sedikit untuk foto bersama ya?
Ya, oke. Oke, Mas Bert boleh share screen-nya saya tutup dulu sementara. Oke. Oke, mungkin teman-teman bisa nyalakan kamera bagi yang mau ya, secara konsensual nih. Jadi kemarin kita diajarin sama Mbak Nenden, minta foto pun harus secara konsensual. Jadi nggak ada paksaan dari salah satu pihak gitu, Mas Bel. Oke, saya ambil fotonya dulu ya. Ini untuk kepentingan biasa untuk kepentingan birokrasi ya. Oke, saya hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Saya lihat di sini dari berbagai angkatan ya, luar biasa. Padahal tidak masuk di kelas e-governance, tapi teman-teman antusiasnya luar biasa sampai hampir 200 pada malam hari ini. Ya, sudah selesai. Saya kembalikan ke Mbak Feby. Oke, terima kasih semuanya untuk peserta. Semoga ada manfaat yang diambil ya untuk diskusi kita di perkuliahan selanjutnya. Oke, dengan demikian saya serahkan kembali ke Mas Agi. Silakan untuk ditutup Mas acaranya. Terima kasih dari saya sebagai moderator. Mungkin itu saja. Jadi tadi juga kami juga sudah dapat konfirmasi untuk sesi terakhir nanti akan diisi oleh pembicara dari PT Telkom ya, Mbak Feby ya. Jadi beliau akan nanti berbicara soal pengalaman bekerja sama dengan berbagai pemerintahan di daerah, soal mengimprovisasi tata kelola pemerintahan berbasis digital di Indonesia. Mungkin kita akan adakan pada hari Sabtu ya. Oke, terima kasih Feby, Mas Belts, dan juga CSIS yang teman-teman CSIS yang bergabung di sini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vivi, Terima kasih. teman-teman ya. Mas, kita tunggu di